pernyataan tentang semua agama adalah benar itu sesat dan menyesatkan. Ia harus bisa membedakan antara pluralitas agama dan paham pluralisme. Sehubungan dengan itu, Kiai Muhyiddin meminta Dudung untuk membaca dengan baik Fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 tentang haramnya paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan tuan dimanapun saudara berada, berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, saya heran mengapa para pemimpin di negeri ini kurang memiliki sense of crisis terkait dengan kebinekaan bangsa ini yang menuntut adanya pernyataan yang sifatnya toleransif, sehingga membuat suasana masyarakat itu tenang, tidak teraduk-aduk pikiran dan juga perasaannya. Apa itu toleransi? Yaitu bersikap menerima perbedaan, bahkan kesalahan pihak lain, salah sekalipun. Nah, dalam hal ini jangan kemudian menuntut kesamaan pihak lain. Ini nanti akan saya uraikan di belakang. Saudara sekalian, pernyataan dari Pangkostrat yang baru, yaitu Dudung, bahwa semua agama itu sama di hadapan Tuhan, sungguh menyulut reaksi pro dan kontra di dalam masyarakat, khususnya kelompok agama. Khususnya lagi adalah kelompok agama Islam. Seperti yang diwartakan oleh republika.co.id Selasa 14 September 2021, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman melaksanakan kunjungan kerja ke Batalion Zeni Tempur atau Zon Zipur 9 Langlang Buana Kostrat di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, ya, pada hari Senin 13 September 2021 itu mengatakan begini: bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama, karena semua agama itu benar di mata Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh ex-gubernur Akmil tersebut. Saudara sekalian, rasanya aneh ya. Pernyataan yang saya kira itu cukup kontroversial ya dari Pangkostrat yang baru itu juga diamini oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Komas, yang notabene seorang muslim yang mestinya juga paham terhadap kebenaran agamanya. Menurut saya akan lebih baik diam atau memberikan pernyataan bantahan yang menekankan pada ada titik kesamaan antara agama yang satu dan yang lainnya, yaitu soal sama-sama mengajarkan kebaikan terhadap sesama. Jadi dalam hal ini tidak usah ya mengait-ngaitkan itu dengan persoalan kebenaran agama. Nah, apakah benar semua agama itu benar di mata Tuhan? Kita tanya dulu, Tuhan itu siapa? Tuhan yang mana? Siapa yang pantas disebut sebagai Tuhan? Saya kira ada benarnya juga bahwa kalau pernyataan itu dianggap benar, memang benar. Ada benarnya semua agama itu di mata Tuhan sama. Tapi di mata Tuhan yang mana itu? Nah, karena kita ketahui ya memang betul ya, setiap agama itu memiliki Tuhan-Tuhan sendiri yang boleh jadi tidak sama antara agama yang satu dengan yang lainnya. Karena tadi saya katakan boleh jadi agama tertentu akan dinilai tidak benar di mata Tuhan agama lain. Adalah Muhammad Nasir, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang memahami bahwa kita harus menempatkan secara benar tentang kebenaran agama di mata Tuhan.
Muhnazir mengatakan, di tengah-tengah kaum yang tak beragama, berhadapan dengan kaum yang mengubah agama Allah, Muhammad SAW sedikit pun tidak pernah gugup menamakan salah apabila batil, lalu menghukum benar apabila hak. Tak ada yang setengah salah, tak ada pula yang setengah benar. Meskipun kebenaran pada sisi lemah, sekalipun kebatilan ada pada sisi yang gagah dan berkuasa. Berhadapan dengan Nasrani dan Yahudi, tak ada gugupnya Muhammad SAW memperingatkan secara terus terang demikian. Barang siapa yang berkehendak kepada agama selain dari Islam, maka itu tidak akan diterimanya. Dan pada hari kemudian, jadilah mereka orang-orang yang merugi. Ini dikatakan Allah ya dalam firman-Nya di Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 85. Puan dan Tuan, membina kerukunan umat beragama tentu sah-sah saja. Tetapi penting bagi kita untuk menilai kembali hakikat dari toleransi itu. Khususnya bagi pemeluk agama Islam yang ajarannya juga telah memberikan aturan jelas, juga berbatas dalam interaksi dengan pemeluk agama lain. Nah, dewasa ini kaum muslim menyepadankan istilah toleransi itu dengan kata tasamuh. Tasamuh itu artinya sikap membiarkan atau menghargai lapang dada. Kepada siapa? Ya kepada pihak yang lain ataupun kepada sesama pemeluk agama, mungkin juga beda aliran atau berbeda mazhab. Secara bahasa toleransi berasal dari kata tolerance, yang maknanya adalah to endure without protest, yang berarti menahan perasaan tanpa protes. Nah, menurut Webster New American Dictionary, arti toleransi adalah memberikan kebebasan dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Saudara sekalian, toleran juga bisa diartikan bersikap atau bersifat menenggang, ya, tenggang, maksudnya menghargai, membiarkan, dan juga membolehkan pendirian, bisa itu pendapat, pandangan, kepercayaan, atau juga kebiasaan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Sejatinya, narasi toleransi kian didengungkan untuk melegalkan pandangan kaum liberal bahwa munculnya tindakan kekerasan, khususnya di dunia Islam, tersebab adanya truth claim atau klaim kebenaran dan fanatisme. Menurut mereka, agar umat Islam itu mampu bersikap toleran terhadap penganut keyakinan lain, truth claim dan fanatisme harus dihapuskan. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan meyakini kebenaran agama lain. Jadilah konsep semua agama benar, yang seperti dikatakan oleh Pangkostrat yang baru itu. Lalu dikatakan bahwa tujuan semua agama adalah sama, hanya jalannya menuju ke Tuhan itu yang berbeda. Dengan cara inilah mereka mengatakan bahwa kekerasan di dunia Islam itu bisa dihilangkan. Pandangan seperti ini saya kira jelas keliru ya, dan juga menyesatkan. Karena ide penghapusan truth claim dan juga toleransi tanpa batas itu lahir dari paham sekularisme liberal yang tidak ada hubungannya dengan dunia Islam. Bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan nas-nas qat'i atau yang tegas ya, yang menyatakan bahwa agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-19 yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, Puan dan Tuan, Suara Islam Online tanggal 15 September 2021 mengabarkan bahwa Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, juga angkat bicara menanggapi pernyataan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, ya, Pangkostrat, Legend TNI Dudung Abdurrahman tadi, yang menyebutkan bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan. Beliau mengatakan bahwa pernyataan tentang semua agama adalah benar itu sesat dan menyesatkan. Ia harus bisa membedakan antara pluralitas agama
dan paham pluralisme. Ini kata beliau Kiai Haji Muhyiddin Junaidi melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Suara Islam online pada Rabu 15 September 2021. Sehubungan dengan itu, Kiai Muhyiddin meminta Dudung untuk membaca dengan baik Fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 tentang haramnya paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Jadi, puan dan tuan, saudara semua dimanapun berada, apakah dalam hal ini masih kurang terang ya, apa yang diyakini oleh umat Islam? Dalam hal ini umat Islam mestinya harus berani ya mendeklarasikan bahwa agamanya lah yang benar. Lalu bagaimana dengan sikap terhadap agama lain? Ya, tadi kita harus toleransi, yakni mengakui perbedaan bahkan kesalahan pengikut agama lain. Tidak ada masalah meskipun umat Islam itu mengakui agamanya yang benar dan yang lain salah. Prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Dan dalam hal ini saya kira tidak perlu saling menghardik atau menista. Nah, biarlah Tuhan Anda yang akan menilai mana yang sesuai dengan tuntunan Allah, mana yang tertolak dengan hukum-hukum Allah. Jadi secara prinsip, saudara sekalian, saya sampaikan bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan, itu sangat subjektif dan justru juga bisa itu terjerumus pada paham pluralisme yang tadi sudah dikatakan diharamkan, ya ada Fatwa MUI nomor 7 tahun 2005. Oleh karena itu, saya kira masalah ini memang tidak perlu dibesarkan, tapi juga jangan sampai tidak diperhatikan. Karena kita juga harus memperhatikan bagaimana umat Islam ini dikembangkan di Indonesia tanpa harus menerima perlakuan-perlakuan yang mestinya tidak diterapkan atau diterima sebagai kelompok agama yang juga memiliki kebebasan untuk meyakini, menyatakan kebenaran agamanya sendiri. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.